Oke, ini Pak Salka udah gabung. Selamat siang Pak Dewo, Selamat siang Pak Pak Salka. Lamsar, Pak Anto, Dokter Etik. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang semuanya. Luar biasa Pak Salka, di RC udah connect semua ya. Ya, Oh luar ya, biasa. saya sambil libur sambil di Sukabumi. Ternyata bagus itunya jaringan internetnya. Jadi Mantap Pak Salva. sudah bagus ya Pak Anto, Pak Dewo ya. Keren, keren. Mantap yang Ya ngajari Pak berkat Anto Pak nih. yang ngajarin kan Pak Anto sama Pak Dewo luar biasa. Saya sangat berterima Nah, kasih. itu dia. Padahal nggak kesal tuh sama saya tuh. Iya Oke, Pak Salva. saya share screen udah nampak ya. Siang Pak Udah Handoyo, Pak. ada Pak Handoyo. Oke, berarti kita bisa mulai aja gitu ya, Pak Edi, Pak Lamsar. Dari saya bisa. Oke, jadi gini Pak Edi, sesuai dengan apa namanya kebutuhan kita untuk lockdown database, ini kami akan coba apa namanya presentasikan apa yang sudah kita pikirkan secara technically, dan mungkin jika disetujui kita akan segera lakukan. Tetapi memang ad- harus ada kerjasama antara SIM sendiri dan IT corporate, dalam hal ini di bawah kepemimpinan Pak Lamsar, karena ini nggak bisa dari PT SIM aja gitu. Jadi ini coba saya akan presentasikan dari awal seperti apa dan bagaimana kita melakukannya. Jadi pengertian kami akan lockdown database. Jadi kita menggunakan istilah lockdown database karena kebetulan kata lockdown ini sedang trending topik gitu ya. Jadi kita menggunakan lockdown database. Tetapi intinya adalah bahwa kita ingin supaya IT rumah sakit tidak bisa memiliki akses langsung ke database, dan ini kita lakukan dengan mengenkripsi config koneksi ke database, sehingga walaupun saat nantinya tidak bisa di login, IT rumah sakit tidak bisa login, mereka pun tidak akan bisa melihat file koneksi ke database. Saat ini kalau mereka lupa atau apa, kadang-kadang mereka masih bisa lihat koneksi file koneksi ini sehingga tetap masih bisa masuk ke database. Ini mekanisme yang sudah kami pikirkan. Ini ada beberapa langkah. Ada 3 garis besar. Yang pertama adalah dari segi technical, itu kita akan memindahkan koneksi dari HIS CNF ke HIS. Jadi ini artinya nanti file koneksi ini akan ikut terenkripsi. Nanti secara mekanisme detail scriptnya, nanti setiap config RS akan menggunakan prefix, contohnya misalnya C underscore DB utama PHP, di mana C ini adalah kode rumah sakitnya. Kalau C itu dalam hal ini adalah Tangerang. Kemudian ini akan kita buat simbolik link koneksi ke database HIS-CNF melalui koneksi yang sesuai dengan RS di HIS. Nah, ini secara teknikal mungkin tidak terlalu banyak dipahami, tetapi nanti saya akan koordinasi dengan Pak Heri. Ini seperti apa nanti implementasinya di lapangan. Tetapi kita ingin dibantu oleh IT Corp, di mana IT Corp nanti dimohon untuk mengaudit setiap RS untuk mengetahui username yang pernah dibuat di database HIS, dan nanti ada alasannya mengapa itu dibuat gitu. Karena secara default kita cuma membuat koneksi utama, replikasi, dan mungkin ada beberapa bridging. Termasuk ini koneksi yang pernah dibuat di bridging-bridging di rumah sakit. Nah, ini yang kita agak khawatirkan kan, karena di Makassar juga ada beberapa bridging yang dilakukan secara lokal oleh IT rumah sakit. Nah, ini bagaimana nanti kita akan diskusikan apakah betul-betul IT rumah sakit dalam hal ini Mas Irwan itu betul-betul tidak akan dapat mengaksesnya lagi atau bagaimana. Nah, nanti pada saat tahap implementasi, ini memang harus dilakukan serentak, nanti ada beberapa pembagian tugas. Nah, ini harus dilakukan penghapusan username ke database yang tidak digunakan atau yang tidak perlu.
Kemudian harus diganti password untuk root, replikasi, dan yang dibutuhkan untuk bridging. Baru nanti kita secara sinkronisasi kita akan update koneksi yang sudah terenkripsi di HIS ke setiap rumah sakit. Nah, ini ada beberapa pembagian tugas. Jadi dari penjabaran mekanisme implementasi tadi, ini kita bagi tugas antara PT SIM dengan IT Corporate, dan mungkin ada di sini kolom perkiraan hari yang mungkin dibutuhkan. Ini secara kasar ya, tetapi lebih cepat akan lebih baik. Jadi contohnya di sini, nanti PT SIM akan membuat script yang koneksi masing-masing rumah sakit itu di folder HIS, yang mana nanti ini akan otomatis terenkripsi dan nanti kita akan deploy ke setiap rumah sakit. Ini kurang lebih kita akan dibutuhkan 2 hari. Nah, kemudian akan dibuat symlink dari folder HIS CNF ke folder HIS yang memuat config per rumah sakit tadi. Nah, ini kita butuh bantuan dari IT Corporate. Tetapi sebelum pembuatan symlink ini, IT Corporate harus melakukan audit username di masing-masing server rumah sakit. Nah, ini kita harapkan mungkin karena ada 9 rumah sakit, ini mungkin membutuhkan waktu 9 hari. Tentu lebih cepat akan lebih baik, termasuk dengan audit bridging dan file config. Ini sama dengan, ini artinya paralel sih dengan B1 di sini. Kemudian pada saat audit ini juga, ini sebenarnya nanti IT Corporate sudah mulai menghapus username yang tidak perlu dan mengganti password root, replikasi, dan bridging, dan lain-lain. Dan nanti setelah ini dilakukan, B dan C dilakukan, maka SIM akan mengupdate koneksi terenkripsi dengan password baru. Ini akan kita sinkronisasi. Ini waktunya mungkin akan paralel. Nah, nanti pada saat implementasi, IT Corporate harus membuat prioritas rumah sakit mana dulu, misalnya Tangerang dulu. Nanti sih sepertinya kita perlu uji coba dulu di Tangerang. Kita buat di Tangerang jalan baik, baru nanti kita bisa jalan ke rumah sakit lain secara paralel. Ini adalah beberapa masalah yang biasa timbul yang mengakibatkan IT rumah sakit itu mengupdate langsung ke database. Ya, ini contohnya adalah perbaikan data, misalnya ada salah atau kurang transaksi gitu ya, sehingga mereka perlu buka tutup transaksi gitu. Walaupun sebenarnya kita sudah ada toolsnya, tetapi ini tools ini sementara ini kita tutup. Ini terkait dengan verifikasi billing. Kalau dulu kan kita ada utility namanya verifikasi billing, di mana di situ bisa menambahkan, bisa mengedit gitu ya kalau jumlahnya salah. Karena itu ditutup, nah ini kadang-kadang mereka lakukan langsung dari database. Termasuk jika terjadi salah angka. Nah, ini misalnya karena master tarif yang belum benar, atau salah data. Salah data itu kebanyakan karena human error. Jadi misalnya medical record pasien ini sudah pernah terdaftar medical recordnya, tetapi dibuatkan medical record baru. Atau seperti yang terjadi belakangan ini di Makassar, ada admin yang salah memasukkan nomor medical record gitu. Jadi terpaksa harus disesuaikan lagi secara database, atau ganti kelas. Salah kelas ya, karena bukan ganti kelas tapi salah kelas. Jadi inputnya kelasnya apa, padahal seharusnya kelas apa. Kalau memang ganti kelas karena upgrade atau apa, itu sebenarnya kita sudah ada utility-nya. Dan ini lain-lain. Ada juga karena data double. Data double ini karena masalah koneksi, mungkin ada bug di script dan sebagainya gitu ya, sehingga mengakibatkan satu transaksi tercatat 2 kali. Ini memang kadang-kadang terjadi, walaupun saat ini memang kita sudah optimasi code-nya supaya hal itu tidak terjadi. Kemudian juga ada masalah di rollback, di mana keuangan itu seharusnya posting di periode tertentu, tetapi dia salah posting di periode yang lain. Atau salah memasukkan data ke periode tertentu gitu ya, atau pembagian periodenya berbeda. Nah, ini yang kadang-kadang membuat IT rumah sakit melakukan update langsung ke database. Nah, dari masalah-masalah yang timbul ini, tentu karena nantinya database itu akan di lockdown,
itu nanti bagaimana setelah di lockdown ini, apakah akan dilakukan oleh IT corporate atau bagaimana? Nah, ini dia. Jadi, jika ada masalah yang timbul berkenaan yang tadi itu, yang ada beberapa masalah tadi, apakah nanti akan IT corporate yang melakukan perbaikan secara remote, ataukah memang SIM nanti perlu membuat modul khusus untuk IT corporate untuk memperbaiki masalah-masalah tadi. Nah, untuk hal ini tentu kita perlu inventarisasi masalahnya apa dan kira-kira modul yang akan kita buat untuk mengatasi masalah itu, mekanismenya seperti apa, nanti kita akan diskusikan. Nah, kemudian jika ada masalah koneksi, ya ini misalnya ada kesalahan database atau memang database error dan sebagainya, karena nantinya itu IT rumah sakit tidak bisa mengakses database sama sekali, apakah nanti IT corporate akan datang ke rumah sakit tersebut? Nah, ini. Jadi contohnya begini, ada database crash gitu ya. Kalau database crash itu otomatis mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, ini apakah IT corporate akan datang ke rumah sakit tersebut atau bagaimana? Karena kalau seperti database crash atau kegagalan backup atau bagaimana, itu sifatnya urgent sih. Nggak bisa ditunda sehari dua hari, nggak bisa karena operasional di rumah sakit tetap harus berjalan. Nah, ini beberapa pertimbangan yang perlu dipikirkan oleh IT corporate. Kalau dari saya sih sementara ini dulu, tetapi eh, saya perlu masukan dulu dari Pak Edi, Pak Lamsar dan Bapak Ibu yang ada di sini tentang tentang diskusi database lockdown ini. Silakan. Aduh, mungkin dari saya, coba next slide-nya, Pak. Iya, kalau yang ini kan contoh untuk perbaikan data, Pak, ya. Ya, Karena kan ini rutin sekali kemungkinannya, dan kemungkinan untuk terjadinya itu sangat mungkin gitu, Pak, ya. betul, betul. Kalau memang disediakan dulu untuk, maksudnya kan gini, dia mau ada proses update ataupun perubahan dengan metode eskalasi approval. Kalau itu diterapkan dulu, kira-kira bisa nggak, Pak? Contoh seperti open billing sekarang kan itu kan sudah memang sudah ada approval, Pak, ya. Nah, kalau untuk IMR kan kita belum ada ya contohnya itu. Betul. Nah, ini nanti mekanismenya bagaimana? Apakah kita buat modul khusus untuk adjust data atau hanya untuk approval sehingga nanti mereka bisa langsung akses ke database lagi atau bagaimana? Saran saya sih tetap harus melalui aplikasi ya Pak sistem, dan harusnya kan karena gini, pemilik data dan proses itu adalah user Pak ya. Dan waktu Betul. mereka memvalidasi data itu memang bagusnya user itu sendiri Pak ya. Nah, memang harusnya ada satu media untuk proses perubahan data ini. Memang nanti misalnya membutuhkan proses approval, ya tambahannya di situ sih memang Pak. Karena kalau misalnya nanti dibuka ke IT, IT juga sebenarnya nggak begitu tahu sebenarnya data itu memang harus seperti itu atau tidak gitu kan. Karena kan prosesnya itu ada di sisi user itu sendiri Pak ya. Betul. Nah, masalahnya gini, makanya ini menjadi pertimbangan khusus karena pun kalaupun nanti yang melakukan adalah IT lokal, ya nanti nggak beda jauh dengan edit data yang saat ini terjadi karena mereka sendiri yang tetap lakukan, artinya ada potensi abuse of power gitu loh. Cuma hal ini sekarang difasilitasi oleh suatu modul khusus gitu. Ya, maksud saya itu Pak. Jadi kalau nanti ada perubahan data terkait data transaksi dan perubahan itu memang diakomodir dengan proses approval itu Pak. Jadi memang diselesaikan di sistem. Mungkin kalau data-data master kita bisa memang harus ke direct ke database mungkin Pak ya. Tapi kalau untuk transaksi mungkin ada satu mekanisme itu Pak untuk membuka dan menutup lagi. Nanti approvalnya ada di Pak Lamsar atau ke mana? Karena gini, Harusnya ada di user Pak. Misalnya pertama minta dari kadif medis di rumah sakit, kemudian mungkin ke kadif medis untuk di corporate yang akhirnya ke misalnya ke dokter etik. Harusnya kan siklusnya seperti itu Pak ya.
Berarti langsung ke manajer terkait ya, manajer corporate terkait ya. Misalnya IMR harus izin dulu ke dokter etik gitu ya. Iya, karena kan Kalau ibaratnya keuangan mereka berarti ke yang Bu tahu, Feni gitu ya. mereka yang tahu sebenarnya ini benar atau tidak gitu kan. Justifikasinya itu ada di mereka sebenarnya. Oke. eh, Menurut saya itu. Tapi saya nggak tahu, mungkin Pak Edi ada Ya, pandangan lain. enggak. Jadi gini, mungkin kita step back sebentar ya. Tujuan dari lockdown ini kan sebenarnya isunya adalah menyentuh database, ya kan? Database itu artinya sesuatu yang harusnya kita tidak memperbolehkan lah orang itu mengkotak-katik. Itu tujuan utamanya sebenarnya, ya kan? Nah, itu kan sering terjadi karena tadi yang dijelaskan Pak Dewo. Nah, kalau pertanyaan pertama adalah apakah kita, nah nanti siapa orangnya nanti ya? Apakah kita mau mengkoreksi langsung ke database atau melalui modul? Saya setuju dengan Pak Lamsar, kita harusnya melalui modul. Sehingga tidak, akhirnya kita menghindari override database. Ya kan? Dan dengan ada modul itu juga nanti ada jenjang approval. Jadi seperti yang buka tutup billing ini sekarang kan berjalan kan, karena memang sudah ada modulnya, ya kan. Jadi memang kita harus siapkan modulnya itu ya. Baik Pak, tapi nanti approvalnya betul-betul sampai ke manajer corporate ya Pak ya. Jadi misalnya medical Betul. record Jadi ke oke, dokter etik. itu channelnya, oke. Kemudian kedua adalah siapa yang initiate. Yang initiate adalah orang yang di rumah sakit, ya kan? Approvalnya sampai kemana? Ke corporate itu adalah manajer yang terkait. Seperti saat ini kan saya sama Feni approve yang billing. Nanti IMR harusnya dokter etik. Nanti kalau ada berkaitan dengan umum atau apa, ya mau nggak mau siapa? Contohnya Leona atau satunya lagi yang ngurusin yang umum, ya. Jadi supaya ada overview-nya juga. Kalau nggak apa yang terjadi kan si manajer di corporate juga nggak tahu gitu. Baik Pak, cuma saya mau tanya mekanismenya Pak. Apakah Ya, kita akan inventarisir dulu masalah-masalah yang mungkin dan di titik mana saja? Jadi contohnya kan saya sudah beberapa, mungkin ini yang sudah terjadi gitu ya. Jadi saya sudah inventarisasi. iya, iya, iya. Tetapi misalnya transaksi ini kan sebenarnya ada beberapa titik nih Pak. Jadi dari pendaftaran, kemudian dari pembayaran, kemudian dari input pelayanan, eh, farmasi dan sebagainya. Nah, Iya, iya. apakah kita inventaris dan kita akomodir modul atau utility untuk approval ini dan perbaikannya nanti, baru kita lockdown, atau kita sudah paksa lockdown dulu, baru nanti kalau ada masalah timbul, kita bikinkan utility-nya. Karena gini, sebenarnya Pak Dewo, kita itu tidak kalau saya quote unquote ya, kita itu tidak menghindari kesalahan ini. Kesalahan ini kan kita nggak akan maksa mereka itu langsung zero di hari kita lockdown, ya kan? Jadi Betul, kita tetap harus mempersiapkan rectifiernya, apa yang bisa dipakai untuk men-solve problem ini jika ini muncul, ya kan? Jangan seperti kayak betul Pak. kemarin, billing itu kita ditutup itu 2 minggu lagi baru modul selesai. Ingat gak Pak Anto? Selama 2 minggu itu, ujung-ujungnya mereka buka database lagi. Karena kita nggak kasih mereka toolsnya, ya kan? Jadi saya setuju dengan Pak Dewo, kayaknya kita harus inventarisasi dulu isunya. Potensial lah ya, nggak semua kita bisa nangkap, ya kan? Dan kita harus bisa menyediakan toolnya, sehingga jika memang kalau kita sudah lockdown, tools itu bisa kita keluarkan dengan proper approval. Betul Pak. Jadi Ah, mungkin sebelum kita lakukan ABC ini mungkin ada satu satu sesi khusus ya yang dimana nanti kita identifikasi potensi masalah yang mungkin timbul, baru nanti kita siapkan, baru betul, nanti kita bisa eksekusi ABC ini. betul. Dan untuk yang tadi inventarisasi itu memang Pak Lamsar itu harus kumpulin semua IT lokal ya. Iya, Dalam hal betul. ini kita itu pengen ngobrol sama mereka, ya kan. Betul. Kalian itu biasanya buka database itu untuk hal apa?
Tapi jangan terlalu memaksa karena lama-lama nanti dia nggak mau ngomong kan. Kita harus bilang isu kalian apa supaya kita bisa sediain toolsnya, ya kan? Iya, betul. Ya, supaya terbuka lah. Nah, baru nanti kalau misalnya soal siapa yang mengubah, itu ya harus kita pikirkan lagi. Kalau yang mengubahnya lagi si IT lokal, kita itu mungkin harus memberikan suatu approval di mana ada link tertentu, dia itu cuma bisa menyelesaikan task perubahan itu melalui link itu. Jadi nggak sembarangan dia bisa login untuk mengubah. Bisa nggak Pak kayak gitu? Bisa Pak, nanti kita pikirkan Pak. Kita harus pikirkan. Jadi ujung-ujungnya gini, kita mau balance, approval kan gampang. Tapi kita juga harus tahu resources di corporate itu kan terbatas. Sementara IT lokal kalau kita totally take up yang ini, terus mereka kerjanya apa, ya kan? Nah, kita itu harus balance lah antara berdua, tapi juga memiliki approval yang jelas, proses yang jelas, sehingga bisa di-identify kembali. Oh, ini di-approve oleh IT lokal ini, untuk kasus ini, kodenya ini, gitu loh Pak. Tujuannya sih, ujung-ujungnya. Baik Pak. Ya, gitu ya, Lamsar ya? Iya, betul Pak. Ah. Pak Lamsar nanti mungkin kalau ketemu dengan IT rumah sakit, mungkin dari perwakilan SIM juga akan coba ikut ya, supaya nanti kita sudah mulai Iya, iya. memikirkan sejak awal kira-kira bagaimana solusinya. Ya, ya, bagus. Baik, Pak. Sekalian aja Pak, karena kan jangan sampai kalau isu-isu perbaikan datanya itu tidak dikorek benar, mereka tutup-tutupi, kan bisa jadi kita tidak provide tools-nya gitu loh. Mau enggak mau nanti Pak Lamsar yang akan langsung akses database kalau tools-nya belum ada loh Pak. Tapi mungkin nadanya tidak nada interrogatif. Kalau nada interrogatif kan seperti yang Pak Edi sampaikan, orang akan defense gitu. Kita sama-sama mencari supaya menghindari akses database. Ini kan lebih ke integritas data, satu. Yang kedua, kaitan sama otomatisasi DRC itu kan kemarin sering bermasalah karena ada tambahan-tambahan tertentu lah. Dengan ditutupnya akses database, semoga kalau koneksi lancar kan akses DRC tidak ada isu lagi karena ada perbedaan struktur gitu. Tinggal masalah integritasnya data aja paling gitu. Oke, baik Pak. Sebenarnya sih ini akan menjadi solusi yang terbaik ke depannya sih, karena jika nanti ada kesalahan jadi semuanya tercatat gitu. Usernya siapa, kemudian yang approve untuk perbaikan siapa, nantinya akan tercatat semua jadinya. Jadi saya pikir bagus sekali. Bisa jadi KPI di rumah sakit sih. Nanti saya listkan dulu apa aja yang biasanya dan paling banyak untuk transaksi ini yang dirubah datanya. Oke, Pak. Di sini Itu ada Pak Anto pasti punya pelakunya banyak tuh. itu Pak. Di sini Iya, ada mantan pelakunya, tanya aja. Udah kabur, orangnya udah kabur. Yang biasanya mengubah database. Paling besar kan Bekasi Barat itu. Terus namanya Iya, nggak dan tercantum di situ Pak ya. makanya saya sekarang itu bingung ya, untuk tutup billing itu saya nggak pernah terima loh approval request dari Bekasi Barat. Antara mereka itu benar-benar hebat, tidak pernah kesalahan, atau langsung database lagi nih. Minta tolong antok kali Pak. Enak aja. Enggak. Saya udah nggak mau ngurusin kayak gituan. Aduh, Bekasi Iya Barat sih, nih, Pak. karena belum di lockdown, jadi kalau ada yang buka manual nggak ketahuan. Ya, dan saya coba kasih tahu ke Dokter Prima, dia bilang tunjukin mana database yang saya dibuka. Lah, Pak Anto nggak bisa kasih saya lognya, atau nggak bisa atau nggak mau kasih kan saya nggak tahu. Nggak bisa Pak Edi, ya ampun. Nggak mau kasih kemana. Banyak nama dia Pak. Kalau nama saya semua lo kesalahan. Tersangka. Enggak. Emang nggak bisa karena root semua. Loginnya root. Jadi emang nggak kelihatan. Emang nggak ada Pak Edi, beneran nggak ada email ke Pak Edi untuk dari Bekasi Barat?
Halo, terputus atau? Putus ya? Enggak, Sorry. Enggak, baru satu dari Pak Anton kemarin. baru satu. Jadi selama ini hebat banget mereka ya. Bentar, saya bisa coba tanyakan dulu sebentar ya. Bentar. Tapi nggak apa-apa. Itu maksudnya salah satu contoh aja ya. Jadi intinya memang benar sih, database ini jika IT lokal belum bisa dipercayakan untuk itu ya mau nggak mau kita naikin ke atas. Tapi tetap harus ada toolnya, gitulah intinya. Berarti langkah pertama itu ya Pak Lamsar ya, di arrange collect dengan semua IT. Nanti ada perwakilan semikode supaya lebih cepat bisa diinventaris kasus-kasusnya, supaya bisa menentukan tools apa yang harus dibuat dan berapa lamanya Pak, gitu Pak. Oke, baik. Nanti saya coba collect semuanya, Pak. Oke, siap. Oke, ada lagi? Dari saya cukup, Pak Edi. Oke, jadi sepertinya kita setuju ya kita untuk lockdown dan kita akan siapkan utility-utility-nya. Ada masukan lagi dari Pak Lamsar mungkin, atau Pak Handoyo, atau Pak Anto, atau Pak Salka, atau Pak Edi, atau Pak Heri? Enggak tahu Pak Lamsar lebih enak di arrange kumpul bersama gitu atau mau ditanya satu-satu gitu Pak, karena kan tadi Mas Dewo mention kalau bisa ada perwakilan dari SIM, maksudnya supaya lebih mencuri start lah kira-kira kasusnya apa biar bisa dipikirkan, siapa tahu bukannya toolnya sudah ada kamu enggak mau pakai aja atau gimana gitu, jadi enggak dua kali kerja. Atau mau dikolek sendiri satu-satu Pak Lamsar ngirimkan kuesioner apa-apa gitu Pak? Saya coba 2 metode aja nanti Pak. Saya tanya dulu pendekatannya personal dulu Pak ya. Baru nanti setelah nanti terkumpul semua di versi saya, baru nanti kita adakan meeting bersama Pak. Oh ya, oke. Oke, baik Pak. Ini tinggal sesinya Mas Heri sama Pak Lamsar ya Mas Dewa berarti dong? Iya, nanti saya diskusi dengan Pak Heri khusus untuk mekanismenya tadi, pemindahan folder. Enggak, yang apa Mas Heri mau lebih detail tentang chatbotnya itu? Oh iya, betul. Oh iya. Mau sekarang aja Pak Heri atau gimana? Tanggung, kalian aja mumpung ketemu. Boleh Pak. Apa tuh Pak? Itu kan kalau dari dokumen yang saya terima itu kan ada ini pasiennya itu bisa mendaftar pasien umum, pasien umum sama pasien jaminan juga kan, termasuk pasien BPJS. Iya betul Pak. Nah itu ada agak ini ya, agak maksudnya tingkat kesulitannya kalau untuk yang pasien jaminan itu kan selain dibutuhkan data-data, misalnya surat-surat jaminannya itu kan mau nggak mau harus diterima juga oleh pihak rumah sakit kan. Iya betul. Ditambah lagi data-datanya mesti lengkap. Misalnya kayak pasien jaminan perusahaan itu kan jaminannya dia masuk kelompok jaminan apa, misalnya kayak InHealth. InHealth itu kan ada kategori kelasnya dia, ada kategorinya. Jadi kalau di sistem HIS itu dia punya grup tarif. Jadi bukan hanya InHealth gitu, tapi dia punya grup tarif. Nah, bisa jadi satu perusahaan itu akan punya grup tarif yang banyak gitu, yang hanya dipahami oleh pihak rumah sakit. Nah, ini yang mungkin saya perlu masukan gitu. Bagaimana caranya karena kalau melalui chatbot
dari WA itu rasanya sih nggak bisa, mereka juga kan nggak mengerti, harus difasilitasi oleh pihak rumah sakit. Kecuali kalau memang setiap pasien yang masuk melalui chatbot itu harus melalui dashboard si admin rumah sakit untuk melengkapi data-datanya gitu, termasuk untuk checking semua dokumen-dokumennya. Kalau misalnya menentukan grup tarif gitu, informasi apa Pak? Atau data apa yang perlu Pak ya? Kalau grup tarif itu sih ini ya, apa namanya, pentarifan rumah sakit biasanya. Biasanya itu pentarifan rumah sakit yang mengerti gitu. Jadi orang, apa namanya, eee, biasanya yang paham itu ya di pendaftaran bagian admission gitu, bagian admission, dan itu biasanya ya ini sih termasuk kerjasama ya, apa namanya, antara asuransi dengan rumah sakit. Jadi kalau misalnya, apa namanya, untuk yang pasien-pasien yang penjaminnya itu punya klasifikasi yang berbeda-beda, rasanya agak sulit kita keluarkan datanya, karena ada beberapa itu kan yang dari ketentuan data-data yang dikirim oleh si pasiennya itu, kelengkapan data-data pasiennya itu, dia untuk menentukan misalnya di kartunya harus tertulis kelas 2 gitu. Begitu dia kelas 2, di grup tarif kita kan belum tentu namanya kelas 2. Hmm. Oh, tapi itu kan sebenarnya Pak, yang automatic based system itu adalah mengambil slot itu Pak. Nanti yang divalidasi itu memang dari admin RS Pak. Itu nanti paralel Pak. Jadi maksudnya mau nggak mau mendaftarkannya ke rumah sakit, ke dalam sistem HIS itu Hmm? harus melalui dashboardnya ini, adminnya rumah sakit. Itu untuk konfirmasinya Pak. Maksudnya enggak, kan kita begitu kita dapat slot, itu kan kita harus assign nih slotnya. Kita harus assign, kita harus kasih flag gitu kalau ini Oh ya, sudah ya. di-assign gitu ya kan. Nah, itu kan mau nggak mau dia harus dapat nomor booking, dan biasanya nomor booking itu apa namanya? Kita udah masukkan ke dalam nomor antrian, ke dalam antrian gitu. Sampai di situ ya, memang sistem memang langsung mengenerate kode booking itu Pak. Cuma nanti memang ada satu step lagi, itu di mana si admin RS itu memvalidasi itu Pak. Nanti dia akan telepon, dia akan memastikan bahwa slot itu memang untuk pasien itu gitu. Karena ini kan nggak bisa by system ya, harus admin RS punya cara sendiri untuk meyakinkan bahwa slot ini pertama dilakukan oleh pasien itu, atau ini hanya mesin. Kita hindari jangan sampai mesin untuk melakukan proses booking ini kan Pak. Berarti kalau begitu sejauh ini sih kita bisa pakai API-nya yang punya Pak Dewo ya Pak ya. Kalau hanya sampai di antrian. Kayaknya sih yang di website Pak. Yang di website kan Yang API website Pak. iya, yang di website kan langsung booking kan, tetapi nanti butuh satu apa namanya? Admin yang akan memverifikasi ini lanjut atau dibatalkan gitu. Oh. Tapi Tapi gini, berarti nanti ada flag-nya khusus Pak ya. Kalau yang melalui chatbot itu ada flag khusus gitu. iya, iya. Jadi kayak Kalau bisa yang website. sorry Pak Dewes, Ya, ini kan targetnya untuk web corporate, untuk chatbot, nanti mungkin ada yang walk-in. Kalau bisa memang ada flag itu sih Pak. Jadi nanti pembeda, karena orang marketing butuh itu untuk melihat sebenarnya pasien itu datang dari channel mana sih nanti gitu ya. cuma gini Pak Lamsar, kalau di SOP-nya harus clear apakah nanti admin itu, petugas itu akan memverifikasinya kapan. Jangan sampai hanya pada hari hanya, karena slot itu sudah terbooking gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien itu sudah mendaftar sekarang untuk minggu depan, ya lebih baik setelah terdaftar itu langsung dilakukan verifikasi oleh admin, supaya kalau memang ternyata itu fake atau spam atau tidak jadi, slot itu tuh masih available untuk pasien yang lain gitu dalam seminggu ini. Betul. Itu bagian ini memang kemarin udah kita sampaikan ke Prof sama Bu Leona, dan kalau memang harus diperkuat dengan SOP, nanti saya minta paling dari marketing atau Bu Feni ya, karena ini kan bagian dari Bu Feni juga.
Nanti ini dibuatkan SOP-nya. Iya, karena ini sifatnya kan optimistic booking. Jadi apapun kejadiannya pokoknya pasien bisa booking gitu. Jadi belum ada validasi penjaminnya betul atau enggak gitu ya. Atau kalau pasien pribadi betul nanti itu pasien beneran dan mau datang dan membayar atau enggak, karena kan belum dilakukan pembayaran. Jadi lebih baik sih harus segera di follow up oleh tim admin sih, supaya nanti bisa langsung available untuk pasien yang lain. Ya. Oke. Siap. Dan mudah-mudahan bisa generik ya Pak ya. Jadi nanti kalau misalnya kita kayak Pak Novi itu ada satu target lagi untuk LIPO. Jadi mudah-mudahan generik dan akhirnya kita bisa integrasi dengan aplikasi-aplikasi lain Pak. Pak Lamsar, maaf, saya baru ngerti juga masalah chatbotnya ini. Kalau yang saya tangkap dari tadi berarti ini lebih ke arah seperti kita Halo Dokter atau dari email, dari webmail ya Pak ya untuk pendaftarannya, di mana admin rumah sakit harus memfollow up lagi pasiennya yang sudah mendaftar tadi Pak ya. Betul Gitu Pak. ya. Tapi beresikonya kalau yang dari Halo Dokter atau dari web itu kan nggak langsung masuk bookingan nomor antrian. Jadi masih bisa di follow up, kalau memang udah pasti baru masuk antrian. Tapi kalau ini lebih berisiko dengan dia karena dia sudah masuk nomor antrian dan mengambil slot-slot tertentu yang dimiliki oleh si dokter. Harusnya punya orang lain gitu Pak. Iya, memang seperti itu. Apa itu nggak lebih memberatkan admin nih Pak ya? Jadi admin akan harus lebih teliti lagi dalam menseleksi yang mana yang sebenarnya ini sudah dikonfirmasi atau belum. Kalau Iya, saya jadi nggak kalau bisa. memberatkan admin ya. Iya, kalau itu memang mau nggak mau sih Pak. Tapi maksud saya dan concern-nya dari Bu Leona dan Prof adalah kalau bisa, kan selama ini admin RS itu disibukkan waktu mengisi data-datanya. Sebenarnya di situ sih Pak. Kalau ini kan diotomatiskan, jadi tinggal fokus ke konfirmasi itu admin RS-nya. Ini ada satu masukan dari saya Pak Lamsar. Kita harus membuat constraint. Constraint ini maksudnya gini. Salah satu contohnya adalah jika pasien ini sudah membuat appointment untuk minggu depan, ya dia tidak bisa membuat appointment kedua gitu. Yang ini nggak tahu menurut SOP dari Pak Lamsar itu akan difasilitasi oleh Lena atau dari API kita gitu ya. Soalnya kan ini kan belum membayar. Artinya saya membuat appointment untuk minggu depan, besok saya membuat appointment lagi untuk 2 minggu ke depan gitu loh. Nah ini constraint-nya akan dibuat di Lena atau di API kita? Saran saya sih di kita sih Pak ya. Karena itu Enggak juga Pak, seharusnya di Lena. enggak, karena efeknya itu nanti, karena gini Pak, misalnya semua orang itu punya akses di semua channel. Efeknya nanti ada pintunya dari situ Pak. Padahal dia sebenarnya orang yang sama gitu. Akhirnya kan gerbang terakhir ya ACIS ya Pak ya. Nah ini jadi nanti API kita belum diskusi sih kemarin tentang rejection, karena kemarin kan kita alurnya adalah lurus-lurus aja gitu ya, lurus-lurus aja dalam arti pasien daftar ya udah langsung diterima. Nah ini berarti kita di API kita harus sediakan untuk checking hal ini. Artinya kalau sudah ada appointment yang belum terpenuhi ya berarti harus di reject gitu atau gimana gitu. Nah ini yang kita perlu diskusikan gitu, karena bisa saja mungkin dia bikin appointment untuk 2 hal yang berbeda. Contohnya satu untuk telekonsultasi di LMS, satu dari Lena, mungkin satu dari web gitu ya. Yang apakah ini nanti rule-nya akan diakomodasi atau memang harus selalu di reject gitu. Pak Lamsar, tadi Pak Lamsar bilang chatbot ini berarti pasien udah langsung masukin biodatanya Pak ya, masuk ke dalam sistem kita Pak. Iya. Biodatanya langsung masuk ke dalam sistem kita, dan kalau misalnya biodata itu fake, kalau biodatanya itu fake, asal-asalan isi bagaimana kejadiannya Pak ya? Asal-asalan isi itu maksudnya gimana Pak? Kan nggak ada bukti tertulis bahwa emang biodata itu adalah benar milik dia. Karena kemarin waktu kita pernah booking pasien langsung masuk appointment itu juga ada pasien yang asal-asal ketik-ketik saja masuk gitu kan. Nah pastinya ini ada pengalaman di rumah sakit lain sih yang dia udah menjalankan aplikasi online seperti ini,
Dan ternyata banyak pasien yang fake, maksudnya dia mendaftar tapi sebenarnya dia nggak ada, yang tadi Pak Dewo bilang. Jadi pasien-pasien fiktif yang tidak ada. Nah, kalau datanya itu sudah harus masukkan itu maksudnya Pak Dewo itu langsung masuk ke dalam database kita Pak ya? Data pasiennya tadi. Kalau sekarang sih diskusinya berarti masuk. Waduh, berarti banyak palsu nanti di kita Pak, kalau kayak gitu. Betul. Tapi kayaknya baru masuk ke antrian ya, belum masuk ke Medrek kayaknya. Tadi Pak Lamsar bilang katanya udah ada data pasiennya, Ri. Iya, kalau dia pasien lama mungkin, kalau dia pasien baru, dia tetap masuk ke, kayaknya sih baru masuk antrian ya. Dia artinya belum masuk ke belum masuk ke Rekpas, belum masuk ke Rekpas. Jadi modelnya kayak ini loh, kayak kita masuk antrian yang pasien baru dengan nama yang mendaftar by WA dengan appointment kita itu loh Pak Anto. Jadi nggak ada data biodata yang, jadi tetap aja admission mesti menginput lagi kan data-datanya. Iya. Itu Pak Lamsar berarti sama dong sama itu, sama yang webmail ya. Dengan WA yang manual maksudnya. Manual Pak. Dengan WA yang manual enggak. Kalau yang website juga seperti itu Pak. Yang website mesti diinput manual juga data pasiennya. Kalau yang ini sih memang kita sudah diskusi ya kemarin ya Pak Dewo. Saya yakin Pak Dewo juga ikut di diskusi itu. Kita sudah sampaikan bahwa mungkin bahwa datanya itu bisa fake, bisa apa, dan itu dari sisi Bu Leona memang maunya ya udah kita lihat aja dulu seperti itu Pak. Bukan dia dulu, database rumah sakit tapi katakan nanti. Kita udah sampaikan, tapi ya langsung dibuat aja karena kita dari pembuatan data manual Pak. Di kita yang harus memikirkan, emang kalau dari sisi Bu Leona pasti kayak gitu Pak Lamsar, pasti ya dia dulu, tapi kita harus mengantisipasi. Contohnya kita bikin data Medrek Tem di mana dikumpulkan di sana dulu. Jadi mungkin ada satu step lagi mungkin ya seperti Pak Heri tadi bilang, tapi tetap jangan sampai admin RS itu menginputnya manual. Mungkin bisa dibuat temporer dulu, dimasukkan dalam tabel temporer. Begitu admin RS mengkonfirm bahwa itu benar-benar pasien, baru di situ di-generate nah, itu yang tadi alurnya ada apa enggak yang itu? Alur apa Pak? Alurnya ada nggak untuk seperti itu Pak Lamsar? Jadi dia sementara dulu, Medrek sementara dulu, baru nanti setelah dikonfirm benar maka masuk ke database kita gitu. Setelah mereka melakukan pembayaran, contohnya pembayaran uang muka, baru masuk ke Medrek kita. Jadi gini Pak Lamsar, kayak kemarin yang saya utarakan itu ada satu step namanya validasi yang di atas decision box yang terakhir Pak Lamsar itu. Jadi ada validasi itu. Nah, disitulah yang nanti petugas akan memvalidasi betulkah account ini gitu ya. Betul Pak. Kan udah saya tambahkan. Oh, udah ditambahkan ya. Nah, itu validasinya itu sebenarnya ada beberapa hal sih. Tidak hanya di transaksinya juga, tetapi juga di validasi penjaminnya. Mungkin kalau pembayaran tetap harus dikonfirm ya, karena bisa jadi dia ngomong bayar gitu, saya akan bayar, tetap akan datang gitu, tapi ternyata pada hari H nggak datang gitu ya. Nah, itu harus dilakukan itu juga sih. Nah, termasuk yang jika ini medical record baru itu nanti betul-betul petugas harus lihat nih, ini namanya benar apa enggak, tanggal lahirnya benar apa enggak gitu. Kalau di rumah sakit sih Pak Dewo, itu kita ada kesepakatan bahwa kita akan menginput biodata pasien jika sudah mengetahui KTP-nya Pak. Jadi kalau nggak ada KTP-nya kita nggak akan input biodata pasien sih, kalau di rumah sakit ya, aturan mainnya. Gitu sih Pak. Oke. Ya, ada itu sih Pak, kemarin itu udah disarankan sama Pak Dewo, jadi saya udah tambahkan memang ada satu step manual di mana admin RS itu memang harus memvalidasi yang booking itu. Oke Pak, soalnya gini, kalau kita lihat dari flow-nya Pak Lamsar kemarin seperti yang Bu Leona inginkan, kan berarti otomatis semuanya terdaftar langsung gitu loh, jadi tidak menjadi temporary lagi gitu. Nah, itu memang nanti untuk petugas adminnya memang betul-betul harus teliti dan dia harus segera batalkan jika memang ini tersangka tidak datang gitu ya. Karena kalau ternyata nggak datang itu sudah ngeblok satu slot itu
pendapatan dokter jadi terpengaruh. Nah, itu resikonya sih Pak. Tapi ya itu kita buat ada memang validasi manualnya Pak. Nomor mediknya juga nambah Pak Dewo, tambah 1. Betul, jadi nomor medical record-nya kepake, padahal ini ternyata fiktif gitu ya. Jadi harus teliti sih. Iya. Nanti paling dikuatin lagi di SOP-nya Pak. Ada lagi Pak Heri? Cukup Pak, cukup dulu. Tapi ini Pak, apa namanya? Untuk apa namanya? Meeting-meeting selanjutnya mungkin Pak Anto harus ikut kali ya? Boleh. Iya, memang awalnya itu Harus semua Pak, kemarin. harus ikut. Oke. Siap-siap. Nanti hari Kamis kalau nggak salah. Kamis sore kita ada meeting lagi Pak terkait ini. Iya. Kamis minggu ini atau minggu depan Pak? Minggu ini Pak. Oh oke. Kalau bisa udah ada timeline-nya Pak ya. Oke Pak Eri, timeline ya. Rasanya sih sedikit modifikasi dari API website sih sebenarnya. Iya, betul. Iya Pak, nanti saya minta itunya dulu aja Pak, minta apa namanya? Apa namanya? Dokumentasi yang API yang di website-nya gitu. Jadi maksudnya apa perlu ada penambahan API baru apa atau gimana gitu. Tapi kalau untuk yang apa namanya? Dashboard validasi di sisi RS-nya mungkin itu agak lama, Pak. Sorry, website API website itu tidak ada pendaftaran online-nya ya? Nggak ada? Nggak ada Pak. Nggak ada? Nggak ada, itu hanya ambil data jadwal aja sih Pak. Berarti dari LMS Pak? Dari LMS? API LMS? Tapi ininya Pak, URL-nya nanti malah jadi silang-silang. Maksudnya silang-silang? Kan LMS alamat URL-nya kan kita beda Pak, subdomainnya. Kalau yang LMS kan itu jadi LMS api.primaya.id gitu. Jadi maksudnya kalau bisa nanti kita satuin untuk pakai yang di web itu aja, tapi nanti kita tambahin. Nggak apa-apa, dari LMS nggak apa-apa. Tapi kan nanti dia terdeteksi ada satu parameter khusus kalau dari Lena yang harus diisi oleh Lena gitu ya. Akhirnya kita terdeteksi bahwa itu asal request-nya dari Lena. Kalau Lena sendiri kan nggak masalah pakai URL LMS API sebenarnya. Oh. Paling ada ID channel-nya Pak ya. Betul, nanti ada satu parameter yang dikirimkan dari Lena bahwa itu mengidentifikasi bahwa ini dari chatbot. Sedangkan kalau itu tidak diisi, berarti kita asumsinya bahwa itu dari LMS gitu. Karena itu kan nanti memungkinkan untuk misalnya LiPo ya Pak ya. Tapi kalau untuk pendaftarannya juga nggak bisa dari LMS Pak. Karena pendaftaran itu kalau LMS kan pendaftarannya langsung create medrec, langsung create rekpas, masuk ke rekpas. Sama Pak, kalau dilihat dari flow-nya Pak Lamsar memang langsung masuk rekpas. Tetapi nanti ada satu admin yang akan validasi nih. Jadi nanti dashboard-nya bisa pakai dashboard yang ada di rumah sakit itu. Cuma nanti kita tambahkan kolom source bahwa ini sumbernya dari mana, apakah dari LMS ataukah dari Lena atau dari nanti LiPo gitu. Nah nanti admin bisa memfilter itu. Oh saya akan memfollow up atau memvalidasi pasien-pasien dari Lena gitu ya. Maka dia akan filter bahwa dia pasien Lena, maka dia akan mulai validasi satu-satu. Dan kalau nggak valid dia bisa batalkan juga dari situ. Jadi nanti dashboardnya juga lebih fungsionalitasnya lebih tinggi gitu daripada kita nanti bikin dashboard khusus untuk ini, khusus untuk itu malah nanti adminnya bingung. Oh iya. Kalau itu sih kalau kita pakai apa namanya? Kalau langsung pakai LMS itu alurnya juga nggak terlalu jauh beda. Kalau kita harus pakai harusnya sih cuman harus dilihat dulu sih. Harusnya sih seminggu lah ya. Harusnya seminggu lah itu. Oke. Nanti dikonfirmasi aja Pak. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi dipelajari aja dulu. Tapi kayaknya sih sama sih. Cuma perbedaannya paling itu tadi sih. Validasinya nanti betul-betul harus kuat di admin gitu. Iya, memang seperti itu sih. Cuma mungkin ada tambahan itu Pak Eri.
untuk upload KTP, karena di Lena ada fiturnya untuk upload KTP. Nah, kita harus bisa tangkap itu dan disimpan di HIS kita sehingga nanti admin bisa validasi itu. Oh iya, iya. Bisa, Pak. Mungkin sendiri itu bisa dibikin mandatori, Pak. Jadi kalaupun nanti di channelnya adalah LiPo, mereka ngikut aja gitu, Pak. Ya, Pak, kira-kira seperti itu. Jadi dari manapun channelnya, bagian yang itu kalau memang ketemu kondisi itu ya itu menjadi mandatori gitu, Pak. Yang mandatory yang apanya, Pak? KTP-nya itu? Upload KTP ataupun upload apa? Datanya ya, tanpa dokumen gitu maksudnya? Iya, nggak bisa sih, bisa. Jadi kalau dokumennya kosong, apa namanya, dia nggak bisa daftar. Nah itu. Supaya seragam sih biar nggak ini beda-beda. Oke, ada lagi mungkin? Dari saya cukup, Pak. Ada pesan khusus dari Pak Lamsar mungkin? Pesan khusus? Enggak lah. Dari saya cukup, Pak. Oke, mungkin kalau mungkin ada dari Pak Edi atau dari Pak Handoyo? Enggak, udah. Intinya sih nanti kalau ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul, kita akan tanya langsung ke Pak Lamsar, bisa ya Pak ya? Oke, siap Pak. Siap. Oke, sip. Jadi kita Pak Handoyo? Sudah Mas, sudah oke. Kalau gitu kita bisa akhiri dulu. Terima kasih ini Pak Lamsar, Pak Edi, Pak Anto, Pak Heri, Pak Salka atas waktunya. Mungkin kita akan lanjut di meeting selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak Dewo. Selamat sore Pak Dewo. Terima kasih Pak Dewo. Selamat sore semuanya.